Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Raudah Rezika, NIM 17041040-151, akan mempresentasikan laporan seminar penelitian dengan judul Pengaruh Permukaan Jalur Pedestrian Terhadap Kepuasan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Penayung Banda Aceh. Dosen koordinator Bapak Dr. Mirza Fuadi STMT dan dosen pembimbing Bapak Teguh Ivan STMT. Baiklah, dimulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Setiap kota memerlukan fasilitas bagi para pejalan kaki berupa jalur pedestrian yang nyaman. Pedestrian merupakan suatu media yang memfasilitasi sirkulasi pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berjalan kaki. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pejalan kaki. Kenyamanan merupakan suatu nilai yang penting yang harus diperoleh dan dinikmati oleh semua pengguna ruang, termasuk orang tua, penyandang cacat, ibu hamil, dan anak-anak. Menurut pengamatan awal, pada jalur pedestrian di kawasan Penayung sudah ditata dengan sedemikian rupa. Namun, masih ada penyalahgunaan fungsi seperti meletakkan barang dagangan dan memarkirkan motor pribadi di jalur pedestrian. Selain itu, di beberapa titik kondisi jalur pedestrian rusak, seperti keramik pecah, terputus, dan masih kurang penanda jalan seperti zebra cross dan papan penunjuk arah. Jalur pedestrian juga terlihat tidak bersih dengan adanya sampah sehingga dapat memicu rasa tidak nyaman bagi pengguna jalur. Selain itu, fasilitas bagi penyandang disabilitas juga belum terlihat pada kawasan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian serta ditata ulang kembali sehingga jalur pedestrian di kawasan tersebut dapat memberikan rasa nyaman, aman, bersih, dan indah bagi pengguna, terutama bagi pejalan kaki di kawasan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka muncullah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh permukaan jalur pedestrian terhadap kepuasan dan kenyamanan pejalan kaki di kawasan Penayung. Yang kedua, bagaimana ketersediaan dan tingkat aksesibilitas pada jalur pedestrian di kawasan Penayung. Dari permasalahan tersebut, muncullah tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengkaji tingkat kenyamanan pada jalur pedestrian di kawasan Penayung. Yang kedua, mengidentifikasi ketersediaan dan tingkat aksesibilitas jalur pedestrian di kawasan Penayung. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah serta pihak perencana dan pembangunan lainnya sebagai masukan serta saran untuk perancangan jalur pedestrian kawasan agar mampu memaksimalkan potensi kawasan Penayung. Yang kedua, manfaat teoritis. Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan dan juga contoh pemanfaatan jalur pedestrian sesuai dengan fungsinya. Ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada pengaruh permukaan jalur pedestrian terhadap kepuasan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan Penayung Banda Aceh. Sistematika penulisan. Adapun format atau sistematika laporan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan. Poin-poin yang dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan, dan kerangka pikir penelitian. Bab 2 kajian pustaka. Poin yang dibahas sejarah Penayung, pedestrian ways atau jalur pejalan kaki, dan juga standar kenyamanan jalur pedestrian. Bab 3, metodologi penelitian. Poin yang dibahas adalah lokasi dan waktu penelitian, metode penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, dan juga penarikan kesimpulan. Kerangka pikir penelitian. Diawali dengan menentukan judul, kemudian latar belakang, kemudian menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian
Kajian pustaka, kemudian menentukan metode yang digunakan dalam penelitian, kemudian pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian data yang dikumpulkan tadi akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah, sehingga permasalahan itu akan terpecahkan dan mendapatkan jawaban atau solusi. Bab 2 Kajian Pustaka. 2.1 Sejarah Penayung. Kawasan Penayung era Kesultanan Aceh. Penayung berasal dari kata pemayung yang berarti tempat berteduh. Karena pada tempo dulu daerah ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat rimbun sampai ke daerah ujung Penayung, atau saat ini yang dikenal dengan Gampong Lampulo. Masyarakat menjuluki kata pemayung menjadi penayung. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam pengejaan kata oleh sebagian besar masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah menyebutnya dengan kata penayung. Kemudian, kawasan penayung era kolonial Belanda. Tidak hanya pada saat zaman Kesultanan, tetapi keberadaan penayung tetap dipertahankan sampai pada zaman penjajahan Belanda, di mana daerah ini sengaja didesain dan dibangun dengan konsep kampung pecinan yang sampai saat ini masih terlihat sejumlah bangunan peninggalan tempo dulu sebagai saksi bisu kemegahan Aceh pada masa lampau. Kemudian, kawasan penayung era kemerdekaan atau saat ini. Kawasan Penayung ini sebagai pusat kota Banda Aceh yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, menjadikan tempat ini memiliki magnet untuk masyarakat kota Banda Aceh sendiri untuk melakukan aktivitas sehari-hari berupa jual beli, dan banyak aktivitas di Penayung lainnya yang menyebabkan kebutuhan area parkir yang luas, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan adanya aksesibilitas yang tinggi, sehingga menimbulkan kemacetan pada kawasan ini. 2.2 Pedestrian Ways atau jalur pejalan kaki. Pedestrian Ways atau jalur pejalan kaki merupakan suatu media yang memfasilitasi sirkulasi pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berjalan kaki. Shirvani pada tahun 1985 mengatakan bahwa pengguna jalan memerlukan jalur khusus yang disebut juga dengan pedestrian, yang merupakan salah satu dari elemen-elemen perencangan kawasan yang dapat menentukan keberhasilan dari proses perancangan di suatu kawasan kota. Aktivitas pedestrian. Menurut Rappaport, semua aktivitas termasuk aktivitas pedestrian mengandung empat hal, yaitu berjalan, makan, dan lain-lain. Cara melakukan: berjalan di jalur pedestrian, makan di rumah, dan lain-lain. Aktivitas tambahan terkait dalam satu kesatuan sistem aktivitas seperti berjalan sambil melihat etalase toko atau window shopping. Yang terakhir, makna dari aktivitas yaitu menghayati lingkungan dan lain-lain sebagainya saat berada di jalur pedestrian. Elemen jalur pejalan kaki. Menurut Rubinstein, tahun 1992, elemen-elemen yang harus terdapat pada jalur pejalan kaki antara lain yang pertama, paving, adalah trotoar atau hamparan yang rata. Dalam meletakkan paving, sangat perlu untuk memperhatikan pola, warna, tekstur, dan juga daya serap air. Material paving meliputi beton, batu bata, aspal, dan sebagainya. Kemudian lampu adalah suatu benda yang digunakan sebagai penerangan di malam hari. Sign atau tanda merupakan rambu-rambu yang berfungsi untuk memberikan informasi maupun larangan. Sculpture merupakan benda yang berfungsi memberikan suatu identitas ataupun untuk menarik perhatian mata pengguna jalan. Pagar pembatas berfungsi sebagai pembatas antar jalur pedestrian dengan jalur kendaraan. Dilengkapi dengan bangku atau street furniture yang berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat bagi para pengguna jalan. Kemudian terdapat tanaman peneduh yang berfungsi sebagai pelindung dan penyejuk area pedestrian.
Yang terakhir, adanya tempat sampah yang berfungsi sebagai sarana untuk pejalan kaki yang membuang sampah agar pedestrian tetap nyaman dan juga bersih. Ciri visual jalur pedestrian. Pedestrian secara fisik adalah suatu wujud arsitektur yang memiliki bentuk tertentu dan memberi manfaat sebagai ruang. Dari teori bentuk, ruang, dan suasana arsitektur yang dikemukakan oleh D. Kaching pada tahun 1979, bentuk arsitektur tersusun dari ciri-ciri visual bentuknya yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, wujud, yakni hasil konfigurasi tertentu dari permukaan-permukaan dan sisi-sisi suatu bentuk, yang merupakan ciri-ciri pokok bentuk konstruktif. Yang kedua, dimensi, mengenai lebar, panjang, dan tinggi, di mana dimensi ini juga menentukan proporsi. Yang ketiga, warna, adalah corak intensitas dan nada pada permukaan suatu bentuk. Yang keempat, tekstur, adalah karakter permukaan suatu bentuk. Tekstur mempengaruhi banyak perasaan seseorang, baik pada saat menyentuh maupun kualitas pemantulan cahaya yang menimpa permukaan bentuk tersebut. Yang kelima, posisi, adalah letak relatif suatu bentuk terhadap suatu lingkungan atau medan visual. Yang keenam, orientasi, adalah posisi relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, mata angin, atau terhadap pandangan seseorang yang melihatnya. Yang ketujuh, skala, berkaitan dengan unsur dimensi, di mana skala ditentukan oleh perbandingan ukuran relatifnya terhadap bentuk-bentuk lainnya yang ada di sekelilingnya. Yang kedelapan, proporsi, erat kaitannya dengan unsur dimensi dan skala. Yang terakhir adalah irama atau ritme, yaitu merupakan pola-pola yang berulang dari suatu pergerakan atau perubahan. Walkability. Menurut Shortworth 2005, dalam Farkis 2012, Sanjaya, inovasi dalam pengembangan Smart City yang berwawasan lingkungan. Walkability adalah konsep yang mendukung suatu lingkungan agar menjadi kawasan yang berorientasi pejalan kaki dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan, keterhubungan jalur, serta menawarkan visual yang menarik untuk menambah minat perjalanan. Adapun indikator-indikator walkability dalam penyediaan jalur pejalan kaki menurut Flora 2009 adalah yang pertama, konektivitas, yaitu terintegrasinya jalur pedestrian secara utuh. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu ketersediaan jalur yang lebar serta kualitas permukaan. Yang ketiga, keamanan, yaitu ketersediaan tempat penyeberangan dan pencahayaan. Dan yang terakhir adalah keamanan. Standar kenyamanan jalur pedestrian. Faktor-faktor kenyamanan jalur pejalan kaki. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan menurut Hakim dan Utomo 2002 dalam Anggriani 2009 antara lain. Yang pertama, sirkulasi. Kenyamanan suatu ruang dapat berkurang akibat sirkulasi yang tidak tertata dengan benar seperti kurangnya kejelasan sirkulasi, tidak adanya hierarki sirkulasi, serta tidak jelasnya pembagian ruang dan fungsi ruang antara sirkulasi pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan bermotor. Yang kedua, iklim. Faktor iklim merupakan faktor yang perlu diperhatikan dengan serius. Salah satu kendala iklim yang muncul adalah curah hujan dan radiasi matahari. Faktor ini tidak jarang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas para pejalan kaki. Oleh karena itu, perlu disediakan peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, serta penggunaan material penutup lantai yang tidak licin ketika hujan. Yang ketiga, kebisingan. Tingkat kebisingan suara kendaraan bermotor yang lalu lalang juga menjadi masalah yang dapat mengganggu kenyamanan bagi lingkungan sekitar dan pengguna jalan, terutama pejalan kaki. Hal ini dapat diminimalisirkan dengan penggunaan tanaman dengan pola dan ketebalan yang rapat. Namun, kebisingan yang muncul dari faktor lain seperti suara musik, pasar akan sulit dihindari, kecuali adanya pengalokasian dan penertiban bagi aktivitas area tersebut. Bentuk elemen lanskap furniture harus disesuaikan dengan ukuran standar manusia agar skala yang dibentuk mempunyai rasa nyaman. Misalnya, ketinggian permukaan lantai trotoar dan jalur kendaraan,
pembatas jalur pedestrian, pelandaian yang benar dan tidak terlalu curam, bangku atau stop point, dan lain sebagainya. Aroma dan bau-bauan. Aroma atau bau-bauan yang tidak sedap seperti bau asap knalpot atau bau bak-bak sampah yang tidak terurus dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun para pengendara bermotor. Untuk mengurangi hal ini, dapat digunakan tempat sampah dengan penutup dan diberikan sekap penutup oleh tanaman yang cukup tinggi agar pemandangan visualnya lebih terlihat indah dan nyaman. Keamanan. Keamanan di sini merupakan kejelasan fungsi sirkulasi, sehingga pejalan kaki terjamin keamanan dan keselamatannya dari bahaya terserempet maupun tertabrak kendaraan bermotor. Untuk keamanan pejalan kaki, maka trotoar harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan. Trotoar yang dibutuhkan oleh volume pejalan kaki adalah dengan lebar 1,5 sampai 3 meter untuk itu merupakan ukuran yang umum dipergunakan sebagai jalur yang nyaman. Kemudian kebersihan. Daerah yang terjaga kebersihannya akan menambah daya tarik, khususnya untuk menciptakan rasa nyaman dan menyenangkan bagi pengguna jalur. Untuk itu perlu disediakan bak sampah dan penataan drainase yang baik, serta pemilihan tanaman yang tepat dengan memperhatikan kekuatan daya rontok daun, buah dan bunganya, sehingga kebersihan pada jalur pedestrian tetap terjaga. Keindahan mencakup persoalan kepuasan batin dan panca indera manusia. Demikian juga pada eksistensi keindahan di jalur jalan raya termasuk trotoar. Harus selalu terhindar dari beraturan bentuk, warna, ataupun pola aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Untuk memperoleh kenyamanan yang optimal, maka perlu diperhatikan beberapa segi, seperti bentuk, warna, komposisi, susunan tanaman, dan elemen perkerasan lainnya. Sehingga dengan adanya beberapa elemen tersebut dapat menjadi faktor-faktor pendukung sirkulasi sehingga pengguna jalur senang ataupun merasa nyaman ketika berada di jalur pedestrian. Standar kenyamanan jalur pedestrian menurut Surat Edaran Menteri PUPR nomor 2 tahun 2018. Yang pertama ada rambu dan marka. Penempatan rambu dan marka jalan harus diperhitungkan secara efisien untuk memastikan keselamatan lalu lintas. Kemudian, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki. Lampu penerangan pada fasilitas pejalan kaki adalah untuk memberikan pencahayaan pada malam hari agar area fasilitas pejalan kaki dapat lebih aman dan nyaman. Lampu penerangan ini diletakkan pada jalur pedestrian. Kemudian pagar pengaman. Pagar pengaman ditempatkan pada titik tertentu yang berbahaya dan memerlukan perlindungan. Pagar pengaman ini diletakkan di jalur fasilitas dengan tinggi 90 cm dan bahan yang digunakan adalah metal ataupun beton yang tahan terhadap cuaca, kerusakan, dan juga murah dalam pemeliharaannya. Adapun pagar pengaman dipasang apabila yang pertama, apabila volume pejalan kaki di satu sisi jalan sudah besar dari 450 orang per jam. Kemudian, apabila volume kendaraan sudah besar dari 500 kendaraan per jam, kecepatan kendaraan besar dari 40 km per jam, kecenderungan pejalan kaki tidak menggunakan fasilitas penyeberangan, dan bahan pagar biasanya terbuat dari konstruksi bangunan atau tanaman. Pelindung atau peneduh. Jenis pelindung atau peneduh disesuaikan dengan fasilitas pejalan kaki. Dapat berupa pohon pelindung, atap, dan lain sebagainya. Pelaksanaan teknis pemasangan pelindung atau peneduh harus mengikuti pedoman teknik sekap jalan. Kemudian jalur hijau. Jalur hijau diletakkan pada jalur pedestrian. Lebar jalur hijau 1,5 meter dan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh.
Tanaman jenis lainnya seperti bonsai mini dan tanaman hias. Tanaman bonsai mini dan tanaman hias ini juga dapat diletakkan sebagai elemen keindahan pada jalur pedestrian. Kemudian tempat duduk atau street furniture, yaitu penempatan tempat duduk pada fasilitas pejalan kaki dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. Tempat duduk ini diletakkan pada jalur pedestrian sebagai fasilitas dan tidak boleh mengganggu pergerakan pejalan kaki. Tempat duduk diletakkan pada setiap jarak 10 meter dengan lebar 40 sampai 50 cm dengan panjang 150 cm dan bahan yang digunakan adalah bahan yang tahan terhadap iklim seperti hujan dan juga sinar matahari langsung. Kemudian terdapat halte atau pemberhentian bus. Halte bus diletakkan pada jalur fasilitas sehingga tidak mengurangi lebar efektif jalur pedestrian. Halte diletakkan pada setiap radius 300 meter atau pada titik potensial kawasan dengan besaran sesuai kebutuhan. Bahan yang digunakan adalah bahan yang memiliki daya tahan yang tinggi. Tempat sampah diletakkan pada jalur pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh pejalan kaki dan bukan untuk menampung sampah rumah tangga di sekitar fasilitas pedestrian. Kemudian ada bolar. Pemasangan bolar dimaksudkan agar kendaraan bermotor tidak masuk ke fasilitas pejalan kaki, sehingga pejalan kaki merasa aman dan nyaman saat bergerak pada jalur pedestrian. Bolar ditempatkan sekitar 30 cm. Dimensi bolar adalah 30 cm dengan ketinggian 0,6 sampai 1,2 meter. Jarak penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan, namun tidak lebih dari 1,4 meter. Kemudian, penataan drainase terletak berdampingan atau di bawah dari fasilitas pejalan kaki. Drainase ini sendiri berfungsi sebagai penampung dan jalur aliran air pada fasilitas pejalan kaki. Keberadaan drainase dapat mencegah terjadinya banjir dan genangan-genangan air pada saat terjadinya hujan. Dimensi minimal untuk drainase adalah dengan lebar 50 cm dan dengan tinggi 50 cm. Persyaratan rancangan untuk pejalan kaki penyandang disabilitas. Kebutuhan lebar ruang bagi pejalan kaki dengan kebutuhan khusus dapat dilihat pada gambar berikut. Yang A, ruang gerak bagi pengguna kuruk, minimal 120 cm. Yang B, ruang gerak bagi tunanetra, minimal 90 cm. Yang C, ruang gerak bagi pengguna kursi roda, minimal 80 cm. Bagi pejalan kaki yang berkebutuhan khusus tunanetra dan yang terganggu penglihatannya, membutuhkan informasi khusus bagi permukaan jalur pedestrian. Informasi tersebut seperti lajur pemandu yang terdiri dari gambar yang pertama ubin blok kubah peringatan, yang kedua gambar blok pengarah. Kedua elemen tersebut diletakkan pada ujung dari pedestrian sehingga dapat membantu mereka saat berjalan pada jalur pedestrian. Skema kerangka teori dasar pendukung penelitian berfungsi sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah. Ada 4 poin utama dalam penelitian, yaitu pedestrian, aksesibilitas, kenyamanan, dan juga rancangan pedestrian. Pada pedestrian akan dilihat permukaan jalur pedestrian, yaitu dari segi fungsi dan kegiatan jalur pedestrian, dilihat dari elemen-elemen yang harus terdapat pada jalur pedestrian, dan juga ciri-ciri visual bentuk pedestrian berdasarkan wujud, warna, dimensi, tekstur, posisi, orientasi, skala, proporsi, dan juga irama. Aksesibilitas dilihat dari ketersediaan dan aksesibilitas jalur pedestrian berdasarkan 4 indikator walkability dalam penyediaan jalur pedestrian. Faktor kenyamanan pedestrian dikaji berdasarkan 8 kriteria, yaitu sirkulasi, iklim, kebisingan, aroma, bau-bauan, bentuk, keamanan, kebersihan, dan juga keindahan.
Elemen perancangan jalur pedestrian dipertimbangkan dalam 4 hal, yaitu jarak pandang manusia, kecepatan gerak, sudut kemiringan atau ram, ukuran tubuh manusia, dan juga elemen penunjang lainnya. Sekian dari presentasi hasil laporan seminar penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.